Negara yang saya hormati, wabil khusus kepada Direktur Rumah Sakit Islam Kabupaten Banjarnegara, Dr. Agus yang saya sangat hormati. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sama-sama sharing, dan kali ini tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Sebelumnya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Kita bertatap muka secara online, tapi ya tetap kita harus bersyukur. Alhamdulillah, dan sekali lagi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh RSI untuk bisa berbagi. Kita banyak diskusi nanti tentang penyelenggaraan kesehatan. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Perkenalkan, nama saya Raib Syahudin. Saya aslinya Purbalingga, tapi saat ini saya tinggal di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Monggo bagi yang mau mampir silahkan, insya Allah terbuka untuk teman-teman yang mau ke rumah sekedar ngopi atau makan atau yang lainnya. Terus riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di puskesmas, pernah bekerja di dinas kesehatan. Saat ini posisi saya bekerja di BPD Kabupaten Banjarnegara di seksi kedaruratan. Jadi saat ini juga kami sering berhubungan dengan RSI kaitannya dengan pemakaman prokes. Jadi sering kontak dengan RSI. Kalau dulu di Dinkes sering ke RSI juga kaitannya dengan pengawasan eksternal masalah sanitasi kesehatan lingkungan. Terus kalau di organisasi profesi saya di Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia di Kabupaten Banjarnegara, dan saya menjadi wakil ketua. Terus kegiatan lain yang saya kerjakan selain bekerja adalah wirausaha sanitasi. Saya membuat septic tank, pengelolaan limbah rumah tangga, dan ini juga sedang mengelola sampah. Makanya RSI juga sedang mengiakan adanya bank sampah. Mungkin kita nanti suatu saat bisa bagi atau sharing tentang pengelolaan bank sampah. Itu perkenalan singkat dari saya. Kontak HP saya ada di situ, WA, insya Allah ready 24 jam. Barangkali ada yang mau bersilaturahmi atau sekedar kenalan atau silaturahmi, monggo bisa disimpan, itu nomor WA saya. Baik Bapak Ibu, lanjut ke masalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan di kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi upaya kesehatan lingkungan rumah sakit itu erat kaitannya dengan masalah pembangunan kesehatan masyarakat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, rumah sakit itu adalah sebuah lingkungan tersendiri, lingkungan khusus yang memerlukan penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan tersendiri, sehingga Permenkesnya pun disendirikan. Upaya kesehatan lingkungan itu kalau secara pengertian adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan yang
yang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Upaya kesehatan lingkungan di rumah sakit di masa mendatang dapat dilaksanakan mencakup seluruh dimensi, menyeluruh, terpadu, terkini, dan berwawasan lingkungan. Sekarang sedang berkembang, mungkin dari dulu sudah ada wacana bahwa rumah sakit itu harus ramah lingkungan. Terus interaksi rumah sakit dengan manusia dan lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan. Jelas, yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media kesehatan lingkungan di rumah sakit seperti media air, udara, pangan, sarana, dan bangunan, serta faktor dan binatang pembawa penyakit. Jadi di lingkungan rumah sakit itu kompleks sekali, sehingga penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit juga dikhususkan tersendiri. Kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, dasar hukum tentang kesehatan lingkungan rumah sakit diantaranya adalah ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengulangan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 tentang rumah sakit, 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang kesehatan lingkungan, dan yang terbaru itu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, yang sebagai dasar penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Terus kalau kita mau melihat penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, kerangka pikirnya seperti apa ini? Jadi ketika ada bangunan rumah sakit, ketika ada rumah sakit, pasti akan berdampak terhadap lingkungan. Sehingga pada saat pendirian rumah sakit itu harus ada izin lingkungannya. Harapannya ketika ada dampak lingkungan, rumah sakit itu sudah punya rencana untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan yang pada akhirnya berdampak kepada kesehatan masyarakat, baik di dalam rumah sakit maupun di luar lingkungan rumah sakit. Itu jika terjadi dibangun adanya rumah sakit, pasti ada dampak lingkungannya. Dan dampak lingkungan itu ada ukurannya, yaitu baku mutu kesehatan lingkungan, sehingga baku mutu itu harus tetap dijaga melalui apa? Melalui upaya kesehatan lingkungan atau penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Sehingga sumber daya manusia rumah sakit, baik pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit dapat terlindungi dari faktor risiko lingkungan, sehingga terwujud rumah sakit yang ramah lingkungan. Itu harapannya, kerangka pikirnya seperti itu. Jadi bukan hanya mendirikan rumah sakit terus melakukan pelayanan, tapi harus dilihat juga dampak lingkungan, apakah sudah sesuai baku mutu, dan untuk menjaga itu semua perlu adanya upaya kesehatan lingkungan di rumah sakit, sehingga sumber daya manusia di rumah sakit dapat terlindung dari faktor risiko lingkungan yang membahayakan. Itu kerangka pikirnya. Terus kita menuju ke tujuan kesehatan lingkungan rumah sakit. Yang pertama adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat bagi rumah sakit, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, radioaktif maupun sosial. Melindungi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit dari faktor resiko lingkungan. Jadi dampak rumah sakit ketika lingkungannya tidak sehat itu bukan hanya berdampak pada masyarakat rumah sakit di sini maksudnya karyawan, terus pengunjung yang sakit, tapi juga berdampak terhadap di lingkungan sekitar rumah sakit. Itu mengapa keseluruhan rumah sakit harus diselenggarakan di rumah sakit dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga
sumber daya manusia di sekitar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit dapat terlindungi. Terus berikutnya adalah mewujudkan rumah sakit ramah lingkungan. Yang berikutnya meningkatkan kualitas media lingkungan dan mengendalikan risiko kesehatan. Meningkatkan lingkungan rumah sakit yang dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan, keamanan dan keselamatan bagi manusia dan lingkungan hidup. Jadi di rumah sakit tempatnya untuk orang-orang yang sakit menuju sehat, sehingga harapannya juga di rumah sakit tidak menimbulkan orang menjadi sakit lagi. Dengan cara apa? Ya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Terus mendukung terwujudnya manajemen pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan yang baik di rumah sakit. Itu tujuan diselenggarakannya kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah, lingkungan rumah sakit sendiri itu kalau dilihat ada karyawan rumah sakit, terus pasien di rumah sakit, terus pengunjung rumah sakit, terus masyarakat di sekitar rumah sakit. Itu kalau kita bicara siapa sih manusia-manusia atau sumber daya manusia yang berada di rumah sakit itu, yaitu ada karyawan rumah sakit, pasien rumah sakit, masyarakat di sekitar rumah sakit, dan pengunjung rumah sakit. Nah, dari rumah sakit, kegiatan rumah sakit ini berpotensi terjadi penularan penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk. Kita sering menyebutnya infeksi nosokomial ketika terjadi infeksi di dalam rumah sakit. Jadi pasien tidak sembuh-sembuh, ternyata kena penyakit lain, ternyata akibat dari infeksi yang lain yang menularkan akibat kondisi lingkungan yang tidak baik. Nah, baik karyawan rumah sakit, pasien, pengunjung maupun masyarakat di sekitar rumah sakit itu ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Terus pelayanan kesehatan itu yang dilakukan oleh rumah sakit sendiri, karena rumah sakit sendiri kan melakukan pelayanan kesehatan. Terus sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Terus ada kegiatan pendukung lainnya di rumah sakit. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan oleh masyarakat rumah sakit itu bisa menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, gas, dan lain-lain. Ini kalau tidak dikelola dengan baik melalui upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan, ini akan menimbulkan masalah baru yang akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Itu kalau kita lihat lingkungan di rumah sakit. Selanjutnya, apa sih yang harus dipenuhi oleh lingkungan di rumah sakit? Yang jelas adalah baku mutu kesehatan lingkungan di rumah sakit. Standar baku mutunya itu harus terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang terbaru menjadi standar adalah Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ini petugas kesehatan lingkungan di situ atau yang diberi tanggung jawab harus hafal, harus tahu standar-standar baku mutu yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Yang pertama ada air. Jadi standar baku mutu air di rumah sakit itu seperti apa, yang memenuhi syarat yang harus dipenuhi seperti apa, karena di rumah sakit sendiri itu baku mutunya beda-beda, untuk laborat seperti apa, untuk ruang operasi seperti apa, untuk pasien seperti apa, itu berbeda-beda kalau dilihat dari standar untuk baku mutu kebutuhan airnya. Begitu juga kebutuhan air juga harus diperhatikan. Jangan sampai di rumah sakit kekurangan air, terus airnya tidak memenuhi syarat. Itu untuk standar baku mutu air. Terus ada standar baku mutu udara juga, ada standar baku mutu tanah. Artinya tanah di sekitar rumah sakit atau di dalam rumah sakit sendiri itu harus memenuhi standar baku mutu, sehingga tidak terjadi pencemaran tanah. Yang
terjadi di rumah sakit. Terus pangan, nah ini penting sekali karena pangan ini kan selalu ada di rumah sakit dan rumah sakit pasti menyelenggarakan untuk penyediaan pangan, terutama untuk pasien. Sehingga keamanan pangan harus diperhatikan. Kalau pangan ini kan di rumah sakit yang sanitasi atau kesehatan lingkungan berperan terhadap keamanan pangan. Nah, terus untuk gizinya ini bertindak sebagai untuk melihat kualitas pangan itu sendiri. Jadi ada kerjasama. Berikutnya standar baku mutu untuk sarana dan bangunan. Ini jelas sarana dan bangunan di rumah sakit tidak sama dengan bangunan-bangunan lain, harus memenuhi standar baku mutu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah standar baku mutu untuk vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini jelas di rumah sakit harus bebas vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, ini upaya-upaya untuk memenuhi standar baku mutu harus dilakukan melalui upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Mohon maaf, di sini saya tidak tampilkan secara detail standar baku mutu untuk masing-masing yang harus diupayakan seperti air, udara, tanah, pangan, dan sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit karena terlalu jelimet. Ini kalau di kuliah itu memerlukan 14 kali pertemuan untuk membahas masalah kesehatan lingkungan rumah sakit. Itu baku mutu yang harus ada dipenuhi melalui upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Terus upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit itu apa saja? Yang pertama adalah upaya penyehatan. Upaya penyehatan itu dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Ini harus dilakukan. Misalnya saya ambil contoh media lingkungan berupa air. Ketika airnya diperiksa tidak memenuhi syarat, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk air yang digunakan di rumah sakit memenuhi syarat. Terus udara, di rumah sakit harus ada upaya penyehatan udara sehingga tidak terjadi pencemaran udara di rumah sakit. Harus sering diukur baku mutu udaranya. Itu contoh-contoh upaya penyehatan. Jadi teman-teman yang ada di rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan di rumah sakit harus melakukan upaya penyehatan terhadap air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Terus yang kedua adalah upaya pengamanan. Upaya pengamanan di rumah sakit itu dilakukan terhadap limbah dan radiasi. Jadi ada limbah cair, padat, itu harus dilakukan pengamanan. Saya tahu sendiri di RSI sudah ada instalasi pengolahan limbah cairnya yang begitu besar. Semoga itu dapat menampung limbah yang dihasilkan oleh RSI yang semakin berkembang, dan itu harus selalu dilakukan pemantauan sehingga upaya pengamanan terhadap limbah dan radiasi dapat terus dilaksanakan oleh RSI. Untuk radiasi sendiri ya dari proses radiologi limbahnya juga harus diamankan, tidak boleh dibuang sembarangan, dan saya yakin di RSI sudah dilaksanakan seperti itu oleh teman-teman di bagian kesehatan lingkungan di sana. Terus upaya pengendalian ini dilakukan di rumah sakit terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini harus dilakukan pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Harus ada upaya-upaya sehingga vektor, contohnya lalat ataupun nyamuk yang bisa membawa penyakit itu tidak ada di lingkungan rumah sakit, sehingga di situ malah tidak menjadi daerah penularan baru dari penyakit yang bersumber dari binatang. Misalnya di rumah sakit kan sering dirawat pasien demam berdarah. Nah,
Jangan sampai gara-gara di situ ada pasien demam berdarah, malah nanti di lingkungan sekitar atau pengunjung di rumah sakit karena ada faktor binatang membawa penyakitnya, malah ketularan orang yang sedang di rumah sakit. Nah ini kan upaya. Selanjutnya upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit harus ada upaya pengawasan. Upaya pengawasan itu dilakukan terhadap kegiatan laundry atau linen, terus proses dekontaminasi, kegiatan konstruksi atau renovasi bangunan rumah sakit. Kegiatan laundry harus diawasi, harus ada pemisahan itu linen dari ruang infeksius maupun tidak infeksius, harus ada pemisahan. Saya awal-awal rumah sakit Islam sudah ada pemisahan antara dan lebih baik, terus sehingga tidak ada pencampuran linen yang dari ruang infeksius, perawatan infeksius dan non infeksius. Dikhawatirkan akan menimbulkan penularan penyakit. Itu yang upaya pengawasan. Dan kegiatan konstruksi atau renovasi bangunan rumah sakit juga harus diawasi karena kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Jangan sampai kegiatan konstruksi atau renovasi bangunan rumah sakit malah menimbulkan resiko lingkungan, pencemaran lingkungan baru di rumah sakit. Yang di rumah sakit sudah jadi dikendalikan bagus, ketika ada kegiatan konstruksi atau renovasi malah itu menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan di situ. Misalnya ada tumpukan sampah, ada gang air yang menimbulkan datangnya vektor dan binatang membawa penyakit, dan ada limbah-limbah sampah dan lainnya, sehingga upaya pengawasan terhadap kegiatan konstruksi atau renovasi bangunan rumah sakit harus dilakukan. Ini upaya penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit ada 4: pengamanan, penyihatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan. Ini semuanya harus dilakukan karena ini satu kesatuan. Tidak boleh hanya penyihatan saja, tidak boleh hanya pengamanan saja, atau hanya penyihatan dan pengamanan yang lainnya tidak. Ini satu kesatuan yang harus dilaksanakan semuanya. Nah, kesehatan lingkungan rumah sakit itu salah satu tujuannya tadi adalah menuju ke rumah sakit yang ramah lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah susun kebijakan tentang rumah sakit ramah lingkungan. Ini harus ada kebijakan dari pimpinan rumah sakit, harus tentang rumah sakit ramah lingkungan, sehingga baik karyawan, pasien, terus pengunjung maupun masyarakat di sekitar juga mendukung melaksanakan kebijakan yang ada di rumah sakit sehingga terwujud rumah sakit yang ramah lingkungan. Pembentukan tim rumah sakit ramah lingkungan, ini harus ada timnya. Kalau tidak ada timnya nanti udur-uduran, ini tanggung jawab siapa, apakah tanggung jawab sanitasi atau siapa. Sebaiknya harus ada timnya yang terdiri dari perwakilan dari semua urusan sehingga merasa bertanggung jawab semua. Terus pengembangan tapak atau lahan rumah sakit yang ramah lingkungan, seperti tadi upaya pengawasan terhadap renovasi, ini kaitannya dengan pengembangan tapak atau lahan rumah sakit yang harus melihat sisi dari kesehatan lingkungan. Terus penghematan energi listrik, penghematan dan konservasi air, penyehatan kualitas udara dalam ruang, manajemen lingkungan gedung, pengurangan limbah. Ini penting sekali sehingga limbah yang dikeluarkan oleh rumah sakit menjadi semakin sedikit. Pendidikan ramah lingkungan melalui sosialisasi, leaflet ataupun banner-banner yang dipasang di rumah sakit, terus penyelenggaraan kebersihan ramah lingkungan, terus pengadaan material yang ramah lingkungan. Ini upaya-upaya untuk mewujudkan rumah sakit yang ramah lingkungan. Nah, omong kosong kalau masalah upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit hanya sekedar teori atau hanya sekedar
apa kata-kata tanpa adanya dukungan yang dilakukan oleh semua orang untuk penyelenggaraan rumah sakit. Nah, dukungan untuk penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit itu apa saja? Yang pertama adalah kebijakan tertulis dan komitmen pimpinan rumah sakit yang berupa keputusan yang ditandatangani pimpinan tertinggi rumah sakit, dan keputusan itu disosialisasikan kepada seluruh staf rumah sakit. Jadi ada keputusan, ada kebijakan tertulis yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, dan itu dilakukan secara komitmen oleh semuanya, dan semuanya harus mendukung. Jadi yang gampang saja, misalnya ada pemisahan sampah organik dan non-organik, itu walaupun sudah di tong sampahnya ditulisi, tapi kalau tidak ada kebijakan tertulis dan komitmen dari pimpinan rumah sakit serta semuanya, itu tidak akan terjadi. Itu contoh yang kecil saja. Jadi harus ada kebijakan tertulis dan komitmen dari pimpinan rumah sakit. Terus perencanaan dan organisasi, ini jelas di rumah sakit harus ada program kerja kesehatan lingkungan rumah sakit. Ini Mas Imam sudah membuat program kerja keseling rumah sakit atau belum? Ini harus ada program kerja sehingga terarah dalam setahun ini mau seperti apa, dalam bulan ini mau seperti apa, hari ini seperti apa. Saya yakin bisa, dan insya Allah sudah dikerjakan ya, karena sekarang tuntutan akreditasi rumah sakit. Terus sumber daya. Sumber daya ini penting. Tenaga kesehatan lingkungan harus ada yang memenuhi spek, terus peralatan kesehatan lingkungan juga ada. Nah, untuk tenaga kesehatan lingkungan ini harapannya bukan tenaga kesehatan lingkungan yang hanya bisa berteori, tapi tenaga kesehatan lingkungan yang tahu masalah dan tahu solusinya, sehingga ketika ada temuan, ada sesuatu yang kurang pas, dia bisa mengambil solusi ataupun usulan solusi yang diajukan kepada pimpinan. Dan peralatan kesehatan lingkungan minimal sanitarian kit harusnya punya untuk sebagai peralatan pendukung dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Terus pelatihan kesehatan lingkungan juga harus diselenggarakan, ada minimal tenaga sanitasinya diikutkan dalam pelatihan kesehatan lingkungan yang untuk meningkatkan kemampuan pemahaman tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, dan harus sesuai standar kurikulum di bidang kesehatan. Terus pencatatan dan pelaporan, ini jelas menyelenggarakan kesehatan lingkungan rumah sakit termasuk hasil kesehatan inspeksi kesehatan lingkungannya harus disampaikan kepada pimpinan rumah sakit untuk dapat ditindaklanjuti, sehingga apa yang dikerjakan itu ditulis, terus temuannya apa dilaporkan, dan rekomendasinya apa yang harus dilakukan. Tentunya rekomendasi itu harus melihat situasi dan kondisi dan lingkungan di situ. Ini solusinya harus seperti ini, tapi ya harus melihat kondisi di internal rumah sakit itu sendiri. Yang berikutnya adalah adanya penilaian kesehatan lingkungan rumah sakit. Ini insya Allah sudah dilakukan baik internal maupun eksternal. Internal dilakukan mungkin kalau di rumah sakit oleh pimpinan melalui tim mutu atau bagian apa ya di rumah sakit, saya kurang paham. Terus kalau eksternal ini dilakukan oleh dinas kesehatan, yang dalam hal ini kalau dinas kesehatan itu di seksi penyataan kesehatan lingkungan ini untuk melihat atau mengoreksi apakah di rumah sakit itu sudah melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan itu dengan baik atau belum. Kalau misalnya belum, kurangnya di mana, dan dikasih rekomendasi untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dukungan ini semuanya sudah dapat terlaksana, harapannya adalah terwujudnya kesehatan lingkungan rumah sakit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini dukungan-dukungan yang harus diberikan terhadap upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah,
Untuk penutupnya, Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan kesehatan lingkungan rumah sakit itu dapat tercapai bila semua pihak yang berkepentingan, yaitu pimpinan rumah sakit, manajemen, tenaga kesehatan, dan sumber daya manusia rumah sakit lainnya berperan serta dalam menjalankan perannya masing-masing. Jadi betul di rumah sakit itu tanggung jawab upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan ada di bagian sanitasi atau bagian penyihatan lingkungan, tapi perlu dukungan dari semuanya, karena tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di rumah sakit, penyelenggaraan kesehatan lingkungan tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan maksimal, karena masyarakat di rumah sakit, yang ada di rumah sakit, semuanya ikut andil dalam upaya untuk membuat lingkungan rumah sakit menjadi lebih baik, sehingga rumah sakit itu benar-benar ramah lingkungan dan kesehatan lingkungan di rumah sakit dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hanya sebagai gambaran saja, gambaran tentang upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Sekali lagi, penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit menjadi tanggung jawab kita semuanya, menjadi tanggung jawab masyarakat di rumah sakit, masyarakat di luar lingkungan rumah sakit. Karena kalau lingkungan rumah sakit bagus, lingkungan rumah sakit sehat, insya Allah rumah sakit itu juga menjadi kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Demikian, mohon maaf kalau nanti mau ada diskusi silahkan, kalau bisa langsung saya jawab, bisa tak jawab, kalau misalnya belum nanti kita bisa lewat WA ataupun yang lainnya. Terima kasih, sukses untuk RSI dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Ini COVID sepertinya sedang naik lagi dan semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf segala kurangnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.